Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revan Fairuz Andika Indrawan dari kelas 11 TITL 4 akan menjelaskan tentang konstruksi AC beserta fungsinya sebagai berikut. 1. Kompresor. Kompresor berfungsi untuk memompa dan mengalirkan refrigeran, yaitu dengan cara menekan refrigeran hingga terjadi kenaikan tekanan di kondenser. Kompresor ini termasuk komponen utama atau jantung dari sistem refrigerasi. 2. Kondenser. Kondenser berfungsi sebagai media refrigeran mengalami kondensasi karena membuang kalor ke lingkungan sekitar atau mengubah freon dari gas panas bertekanan tinggi terjadi cairan dingin yang ke udara luar. Kondenser dipasang setelah kompresor dan sebelum liquid receiver. 3. Liquid receiver. Liquid receiver berfungsi sebagai media penyimpanan cairan freon yang berasal dari kondenser, sehingga freon yang mengalir ke liquid lain dalam bentuk cair. 4. Filter dryer. Filter dryer berfungsi menyaring freon dari kotoran dan mengeringkan freon dengan cara menyerap uap air yang terkandung dalam freon. Di dalam filter air terdapat dua bagian yang memiliki fungsinya sendiri, yaitu 1. Silikogel berfungsi sebagai penyerap uap air. 2. Kawat kurso halus berfungsi sebagai penyaring kotoran. 5. Cycloise berfungsi sebagai freon dalam sistem dan juga digunakan untuk melihat apakah freon mengandung uap air tidak dengan cara melihat warna yang terdeteksi pada cycloise. 6. Katup ekspansi. Katup ekspansi berfungsi mengatur laju jalan aliran freon yang masuk ke evaporator dari liquid lain, sehingga sesuai dengan laju penguapan di evaporator. Katup ekspansi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kapiler atau katup yang tidak bersensor. 2. TXB, katup yang bersensor. 7. Evaporator berfungsi sebagai media freon yang mengalami penguapan karena menyerap kalor vivida atau bahan yang akan didinginkan. 8. Akumulator berfungsi memastikan freon yang akan masuk melalui kompresor benar-benar gas dan uap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian AC. Awalnya kompresor memompa dan mengalirkan refrigeran ke pipa discharge pada suhu 70 derajat Celcius dan high pressure menuju kondenser yang akan mengalirkan media pembuangan kalor ke lingkungan sekitar. Dan selanjutnya refrigeran mengalir ke liquid receiver sebagai penyimpanan cairan refrigeran yang mengalir pada liquid lain, lalu mengalir dari pipa liquid menuju filter dryer untuk menyaring kotoran dan mengeringkan refrigeran, lalu dilanjutkan ke cycloise untuk memastikan apakah refrigeran mengandung uap air atau tidak, yang bisa dideteksi dengan melihat warna pada cycloise. Selanjutnya refrigeran mengalir pada suhu 43 derajat menuju ke katup ekspansi untuk diatur laju aliran refrigeran yang akan masuk ke evaporator dan menjaga beda tekanan 90 psi. Lalu refrigeran mengalir ke evaporator yang akan menjadi media penguapan dengan suhu 7 derajat Celcius. Selanjutnya refrigeran akan mengalir ke pipa suction dan masuk ke dalam akumulator untuk memastikan refrigeran
yang masuk adalah yang benar-benar berfasa gas atau uap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.